Untuk doa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Hafiz, silakan. Siap, mulai. Siap, selesai ucapan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, semua baik ya, sehat. Hari ini ada teman kita yang nggak masuk. Ada siapa? Erlangga. Kenapa Erlangga? Kabarnya? Sakit. Nah, mudah-mudahan Erlangga, teman kita yang sakit, disehatkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak udah siap untuk belajar hari ini? Siap. Semangatnya? Siap? Siap. Untuk kita melanjut pelajaran, ada yang tahu lagu Maju Tak Bintang nggak? Tahu lagu Maju Tak Bintang? Bisa nyanyiinnya? Bisa. Bapak yang dengar soalnya. 1, 2, 3. Maju tak bintang. Pelajaran IPAS kita yaitu tentang sejarah. Nah, kemarin kita telah pelajari yaitu tentang datangnya bangsa-bangsa Eropa ke negara kita. Masih ingat negara apa saja yang datang ke negara kita? Apa saja? Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris. Nah, bangsa-bangsa Eropa itu datang ke negara kita dengan tujuan yaitu untuk mengambil rempah-rempah ya. Selain itu ada misinya, yaitu misinya apa? 3G. Apa saja G yang pertama? Glory. Kalau glory itu apa artinya? Mencari kekayaan. Jadi kekayaan negara kita diambil bersama negara Eropa. Terus ada glory. Glory itu apa? Menguasai seluruh negara kita untuk dijajah. Gospel menyebarkan agama apa yang disebarkan? Agama Sabi. Nah, mudah-mudahan dari yang kemarin kita ingat, nah sekarang kita ingin mempelajari persambungannya, yaitu negara kita sering dijajah, akhirnya mereka melawan, macam-macam perlawanan. Nah, tujuan hari ini kita belajar pertama, kalian bisa menceritakan kembali, kalian bisa mengetahui sejarah-sejarah, dan kalian itu bisa meneladani daripada sifat-sifat atau tokoh-tokoh dari pahlawan tersebut. Oke? Kita sudah terbagi dalam kelompok pertama siap, kelompok 2 siap, kelompok 3 kelompok 4 kelompok 5 kelompok 6. Oke, sudah siap semua. Nah, karena kita sudah terbagi dalam kelompok dan kita mulai pelajaran kita. Nah, ini nanti ada video pembelajaran kalian kalian tonton, kalian lihat, jangan melamun. Ya, jangan melamun, ditonton apa isi video tersebut. Siap? 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 Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini di topik berikutnya adalah yang pertama, anak-anak dapat mengenal sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa yang menjajah Indonesia
baik tokoh maupun periodisasinya. Yang kedua, anak-anak mampu menceritakan kembali sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa yang berbeda Indonesia. Yang ketiga, anak-anak mampu merefleksikan semangat juang para pahlawan. Dan yang keempat, anak-anak mampu meneladani sikap-sikap para pahlawan. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita kali ini di topik budaya kali ini. Yang pertama adalah Perang Jawa, yaitu perjuangan Pangeran Diponegoro. Dan anak semua memasuki abad ke-19, keadaan di Jawa, khususnya di Surakarta dan Yogyakarta, semakin memprihatinkan. Intervensi pemerintah Belanda melahirkan konflik baru di lingkungan kerajaan. Mereka berani memunculkan budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara, seperti minum-minuman keras. Belanda juga membuat kebijakan baru dengan menaikkan pajak, serta berani memasang patok-patok pembuatan jalan di atas tanah leluhur Kesultanan Yogyakarta. Hal tersebut menyebabkan Pangeran Diponegoro sangat marah dan menyatakan perang dan dibantu oleh pasukan kerajaan. Nah, saat perang, Pangeran Diponegoro menerapkan taktik gerilya dengan cara menyerang secara tiba-tiba dan memutus jalur pengiriman makanan bagi pasukan Belanda. Hal ini membuat Belanda mengalami banyak kekalahan saat menghadapi pasukan Pangeran Diponegoro. Untuk mengatasinya, Belanda di bawah pimpinan Jenderal de Kock memanggil bala bantuan tentara Belanda dari wilayah Sumatera, Sulawesi, dan merekrut tentara yang datangkan dari Afrika dan Pantai Gading untuk menambah jumlah tentara. Nah, selain itu, sang jenderal juga menerapkan strategi baru yang dikenal dengan benteng Stansel, yakni membangun banyak benteng untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Nah, inilah yang dilakukan oleh Belanda. Nah, semua perang Diponegoro atau dikenal dengan Perang Jawa dimasukkan dalam The Great War oleh orang Eropa karena berhasil membuat Belanda sampai mengerahkan 50.000 tentara. Belanda mengalami banyak kerugian sehingga memunculkan ide kultur Stansel untuk mengganti kerugian dari perang ini. Nah, di sini ada kata intervensi, yaitu campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak. Yang kedua ada kebijakan, yaitu artinya pedoman dan dasar rencana. Yang kedua ada Perang Padri atau perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Anak-anak semua, Perang Padri terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Perang tersebut bermula dari pertentangan antara kaum adat dengan kaum agama terkait praktik keagamaan dan menimbulkan peperangan. Oleh karena kaum adat mengalami kekalahan dalam perang dan terdesak, akhirnya kaum adat meminta bantuan tentara Belanda yang ada di wilayah itu. Sebagai imbalannya, Belanda memanfaatkan kesempatan itu dengan menginginkan wilayah Minangkabau menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Pada peperangan ini, kaum Padri dipimpin oleh Datuk Bandaro. Setelah beliau meninggal, digantikan oleh Tuanku Imam Bonjol. Nah, dalam melakukan perlawanan terhadap kaum adat yang dibantu tentara Belanda, Tuanku Imam Bonjol membuat strategi perang gerilya sehingga berhasil mengacaukan pasukan Belanda. Karena kewalahan, Belanda meminta untuk berunding dan melakukan gencatan senjata pada tahun 1825. Pada saat terjadi gencatan senjata, pasukan Belanda dikirim ke Jawa untuk membantu menghadapi Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Setelah memenangkan Perang Jawa, pasukan Belanda ditarik ke Sumatera Barat untuk melawan kaum Padri dan menguasai wilayah Sumatera Barat, anak-anak. Alhamdulillah tadi videonya sudah kalian serap. Oke, sekarang kita ice breathing dulu ya. Kita ice breathing dulu. Kita keprok. Keprok 1, keprok 2, keprok 3, keprok 4, keprok 5. 2 kali keprok 5. Oke, mau lagi breathing lagi? Mau? Coba diri berpasang-pasangan. Kita dekat jalan tangkap, ya. Jangan gantian. Silakan cari teman, boleh keluar dari bangku, silakan. Ada yang nggak kebagian teman? Oh, siapa? Kayaknya yang main itu nggak apa-apa. Ya, silakan. Siapa?
Mana? Oh, Arjan yang mana Arjan? Nah, satu. Oke, siap. Tangannya seperti orang salaman. Kalau misalkan Bapak bilang menjauh, nanti tangannya jauhin ya. Kalau mendekat, dekatin. Kalau kakak, berburu kakak. Yang teman satu lagi, cepat-cepat untuk menghindar. Yang bisa menghindar, biar menang. Siap? Siap. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Ada yang ketangkap ada? Harus konsentrasi. Ayo gantian. Gantian. Siapa yang ditangkap? Siap. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Ada yang tidak? Ada. Gimana? Sudah puas untuk strateginya? Oke, kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, tadi kita sudah melihat video, sekarang kita tangkap penjelasannya. Nah, sekarang kita akan membuat proyek. Ini. Siapa yang ini? Ini yang punya sampel siapa? Ini berarti. Ini nanti buat sampelnya. Tulis lagi. Ah, ini sudah. Sudah ya, dan pakai isi. Ini yang bikin sapu siapa? Lem ya? Lem tadi udah ada? Tidak. Lem ada? Ada. Tidak. Ya sabar ya, ini juga sih. Sama ya. Sampai sini mengerti? Kalau tidak mengerti atau perlu bantuan, diacungkan tangannya. Ya. Kamu posterkan ya. Poster nggak usah di ini. Foto. Jadi nanti dijual di sini terus ya fotonya. Tangan di bawah. Sekarang ditulis ini judulnya, fotonya, terus tangannya nanti digunting ya. Nanti yang ini jangan diam ya, bantuin. Karena yang diam itu juga nanti ada penilaian. Penilaiannya itu keaktifan, kekreatifan, kerapihan. Jadi jangan mengandalkan temannya yang lain. Oh boleh. Salah ya? Ini semuanya aja. Nanti ke bawah gitu terus.
Oh iya, pakai pensil dulu silakan. Kalau salah. Kalau pakai pensil dulu silakan. Tadi ambil dari sini dulu. Boleh mata? Ya, mata. Ya. Oh iya, kalau sudah selesai digunting, terus ditempel ya. Ini birunya aja. Misalkan ini pengen apa? Pengen ada listnya, nanti ini aja sedikit kecil. Kalau mau dihias-hias. Misalkan mau dihias-hias, silakan. Yang bawa pewarna, spidol apa, boleh dikasih kembang-kembang apa. Saya aja sepantasnya. Tapi kan lebih.
Panasnya di mana sesuai sepakatnya atau pemilik.
Samanya. Ya, waktunya kita presentasi. Dirapikan dulu sampah-sampahnya. Jangan sampai ada yang jatuh-jatuh. Dirapikan lagi. Dari bersih kembali ke bersih. Di bangku. Jangan sampai ada sampah. Silakan yang mengontrol sampah silakan. Tes ya, presentasi. Ya, semangat. Dang, deng, deng, deng. Dong, dong, dong. Dang, 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 deng, deng, deng. Dong, dong, dong. Silakan untuk kelompok pertama untuk presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan Presentasikan. mempresentasikan perang Diponegoro. Perang Jawa atau disebut dengan perang Diponegoro di Waalaikumsalam warahmatullahi Bagus semuanya, kreatif, inovatif, kalian tuh bersemangat. Dari hasil tadi kita bisa tangkap bahwasanya para pejuang itu yang kita harus ambil adalah apa? Yaitu rasa apa? Semangat kalian pembelajaran pada hari ini. Nanti silakan dicek nama kelas, terus checklist. Mana perasaan kamu hari ini? Apakah bingung, ataukah biasa saja, ataukah senang pada hari ini? Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas silakan untuk memberitahu. siap dan mulai. Siap selesai dan salam.